Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Panggilan misi merupakan panggilan dari Tuhan Yesus kepada setiap pengikut Kristus. Lalu bagaimana menerapkan hal ini di dalam konteks di Indonesia, terutama untuk memobilisasi misi kepada mayoritas yang ada di Indonesia. Bersama dengan saya ada dua orang yang telah melanglang buana di dunia misi di Indonesia. Yang pertama Ibu Monica dan yang kedua Bapak Iksan. Dan untuk security kami akan memblur kedua wajah daripada saudara-saudari kita ini. Nah, saya akan pertama-tama menyapa terlebih dahulu. Ladies first, saya akan menyapa Ibu Monica. Ibu Monica, selamat datang di acara Ngopas. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Puji Tuhan, senang sekali Ibu Monica bisa sedikit memperkenalkan mengenai siapa Ibu dan aktivitasnya sehari-hari seperti apa, begitu kurang lebih, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Monica. Saya seorang ibu dari balita, jadi hari-hari masih ngurus bayi dan saya seorang pekerja misi. Kalau dulu saya aktif di ladang, saat ini saya stop untuk sementara karena bayi, tetapi lebih aktif di mentoring anggota-anggota dan juga untuk media. Itu saja, Pastor. Baik, oke. Terima kasih banyak. Tamu saya yang kedua adalah Bapak Iksan. Bapak Iksan, selamat datang di Ngopas. Apa kabar, Pak? Baik, Pastor, puji Tuhan, baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu nih. Pak Iksan bisa tolong perkenalkan kepada kami aktivitasnya, apa saja yang dilakukan. Silakan, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Iksan. Ya, aktivitas pasti di ladang ya, jadi cukup sibuk karena harus mementoring beberapa orang pemimpin lokal yang sedang kami intens muridkan juga untuk multiplikasi. Jadi pasti hari-hari memang full timer, Pastor, di lapangan. Ya. Wow, ini dua-duanya orang lapangan dan memang orang yang cocok nih untuk kita ajak bicara mengenai masalah ini. Terima kasih banyak sekali lagi buat kehadirannya. Nah, tentunya saya tertarik kenapa Bapak dan Ibu tertarik atau terpanggil untuk menjadi seorang misionaris. Pasti ini ada sedikit latar belakangnya yang kami boleh mungkin ketahui begitu ya. Pertama-tama Ibu Monica, silakan Bu Monica. Kenapa Bu mau menjadi misionaris? Wah, itu panjang ceritanya. Yang pasti merasakan kasih Tuhan yang Bisa terlalu dipersingkat. besar. Saking terlalu meluapnya, ya karena melihat ladang dan kebutuhan ya. Jadi melihat ladang dan kebutuhan dan ya kasih Tuhan yang tergerak seperti kita merasakan ada kepingan hati Bapa yang masuk ke dalam hati dan membuat tidak bisa untuk tidak melakukan. Kalau Yeremia bilang, kalau kita pengen tidak melakukannya tapi tulang seperti terbakar kalau tidak melakukan itu. Dan memang di Indonesia masih banyak STA yang masih belum terjangkau. Jadi ini yang membuat hati kita masih banyak, Pastor, masih banyak, dan itu tidak ada pekerja, tidak ada kitab suci, dan ini yang membuat saya pengen ke ladang dan untuk menjangkau. Itu saya rasa. Baik. Wow, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Karena pasti sekali lagi ladang yang sudah menguning, tetapi juga ladang yang begitu luas, yang masih banyak yang perlu dijangkau. Dengan Pak Iksan. Pak Iksan, kenapa kepingin menjadi misionaris, Pak? Ya, saya cerita mungkin 1-2 menit ya untuk latar belakang. Jadi waktu itu ketika saya ikut di seminari, kemudian ada satu misionaris dari Finland. Dia waktu itu pelayanan di salah satu daerah di Timur Tengah, dan daerah itu sekarang sebenarnya sudah dikuasai oleh ISIS ya. Waktu dia pelayanan di sana itu belum, dan di presentasi pelayanannya dia menunjukkan banyak sekali dari kaum keder yang dipermandikan dan menjadi pengikut Kristus. Saya ngerasa dalam hati, ini nggak mungkin nih gitu. Ini nggak mungkin, karena saya nggak pernah melihat itu sebelumnya. Khususnya dari sepupu datang begitu banyak ya. Jadi kemudian dia kasih Roma 10 ayat 14.
Dan ketika baca ayat itu mulai mengganggu hati saya. Dan setelah selesai sesinya dia pulang, kami ke asrama masing-masing, dan itu sampai malam saya terganggu sekali dengan ayat itu. Ya, bagaimana mereka bisa percaya kalau nggak ada yang pergi memberitakan? Dan saya pikir, iya ya, terus fungsi saya ikut seminari, menjadi pendeta, menjadi pastor itu apa? Apakah cukup esensinya hanya sampai kepada sebatas jemaat saja, pastoral saja? Bagaimana mereka di sekeliling saya yang sehari-harinya saya pasti ketemu dengan mereka? Begitu. Jadi sudah sejak saat itu visi saya terus ditumbuhkan oleh Tuhan. Jadi saya nggak ada lagi plan A, nggak ada plan B. Itu satu-satunya pilihan yang akan saya jalani. Dan saya menanggalkan semua identitas dari yang seharusnya saya bisa pakai, dan saya komitmen untuk menjadi misionaris di lapangan. Wow, sebuah pengorbanan yang luar biasa besar sekali nih untuk masuk ke ladang Tuhan. Terima kasih banyak buat kesungguhan dan juga komitmen daripada Ibu Monica dengan Pak Iksan. Nah, kita melihat khususnya mengenai panggilan khusus menjadi seorang misionaris ini atau untuk masuk ke ladang misi begitu ya. Kira-kira apa sebetulnya panggilan khusus yang dialami oleh Ibu Monica dan juga oleh Pak Iksan? Dan kami kepingin tahu kira-kira siapa yang didoakan dan siapa yang hendak dijangkau begitu loh, kurang lebih. Silakan kembali lagi ke Ibu Monica. Ya, kalau tadi Pak Iksan cerita ya, dia dari latar belakang memang sudah sekolah teologi. Saya bukan. Saya lahir dari pelayanan para church. Jadi saya dulu kerja. Jadi saya dari sekuler ya, Pastor ya. Jadi dari sekuler. Jadi latar belakang saya itu sebenarnya teknik elektro. Saya kuliah dari teknik elektro, penerapannya ke bidang IT, kerja cukup lama di Jakarta. Nah, jadi karena sudah terlibat dengan para church, kemudian dilayani, nah ada pengalaman waktu itu, jadi saya sering ikut mission trip. Jadi sering saya ikut mission trip. Nah, bagaimana menentukan sebuah suku? Jadi dari mission trip ini kami waktu itu pergi ke sebuah tempat cukup pedalaman, kemudian di situ saya S2 rendah hati. Saya belajar rendah hati, tahu sendiri bagaimana orang Jakarta ya, Pastor. Saya dengan hati yang angkuh. Aduh, saya ingat pertama kali saya datang ke tempat itu saya muntah karena orangnya bau semua, tidak mandi, saya muntah. Jadi itu mereka sangat ingat, bahkan orang-orang yang ada di sana mereka ingat, waduh waktu Ibu Monica ke sana sempat muntah. Nah, dari situ saya kembali ke Jakarta. Nah, ini saya menangis dari sepanjang jalan turun bukit sampai naik pesawat. Nah, di situ saya tahu ada sesuatu yang berbeda. Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati saya dan saya kembali ke tempat itu. Saya pikir kenapa ya kami harus datang terus mission trip. Kenapa tidak mau kasih waktu lebih? Kenapa tidak bisa berkorban? Kenapa kalau Kristus sudah mati untuk kita, kenapa saya begitu egois untuk diri saya sendiri? Saya mau punya waktu saya. Akhirnya saya serahkan kehendak saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan ambil semua kehendak saya, ambil semua mau saya, I surrender to you. Saya berserah kepadamu. Nah, di situ saya pertama kali saya melayani di pedalaman itu. Jadi, tetapi ternyata saya pikir saya akan berakhir di situ, Pastor. Saya pikir, saya minta sama Tuhan, nggak apa-apa, saya udah siap menikahi orang lokal di situ juga saya sudah siap ya, walaupun mereka tidak sekolah. Jadi, tapi ternyata ada di tahun tertentu, saya masih ingat tahun 2018, Tuhan bilang turun kamu. Dan itu panggilan misi ini membuat saya melihat ada banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Jadi kalau Matius 28 bilang, otoritas itu diserahkan, kekuasaan itu diserahkan padamu. Nah, itu yang terjadi di ladang. Waktu saya mendoakan orang sakit sembuh. Waktu saya usir setan keluar. Nah, saya kaget kan, ini tidak pernah saya alami sebelumnya. Nah, waktu Tuhan suruh saya turun dari bukit itu, jadi tahun 2018 saya ketemu Pak Iksan, timnya itu sempat rekrut saya untuk di sebuah pulau. Tapi saya ketika punya hubungan relasi sama Tuhan, dengerin Tuhan, nah akhirnya memutuskan ke suku itu. Jadi saya datang tapi tidak langsung menyerahkan diri. Jadi saya ke suku itu melihat bagaimana Tuhan bekerja, dan akhirnya pada satu titik ketika saya berjalan, doa keliling, lalu konfirmasi dari saat teduh, belajar, membaca kitab suci ya. Jadi konfirmasi itu kuat sekali. Nah, kejadian itu akhirnya membuat saya, ini salah satu kota yang besar, di situ ada banyak suku sebenarnya yang masih belum terjangkau bahkan sampai hari ini.
tetapi saya Mhm. memutuskan untuk dari kota, pelayanan dari kota. Nah, saya Mmm. keliling di kota itu, dari bukit ke pantai, kemudian ke beberapa daerah pelosok. Nah, itu membuat saya menangis. Jadi dari situlah saya memutuskan, oke, ini suku yang Tuhan mau saya layani. Wow wow, Biasanya seperti dan itu. Ya, ya, dan, begitu spesifik sekali begitu ya Tuhan menunjukkan iya, dan juga sangat, real menurut saya ya. Jadi dari bukan hanya iya. merasakan sebuah panggilan, tetapi juga ada konfirmasi daripada panggilan itu di dalam pelayanan yang dilakukan. Wow, luar biasa. Nanti akan cerita lagi khususnya ketika memberikan saran kepada para pastor nih untuk memobilisasi jemaatnya. Nanti saya akan kembali lagi di dalam pertanyaan itu. Terima kasih banyak Ibu Monica. Ke Pak Iksan. Pak Iksan, bisa tolong cerita sedikit, apa fokus daripada pelayanan misi begitu luas Pak, kepada siapapun juga kita, boleh dikatakan banyak orang yang belum percaya, tetapi kenapa Pak Iksan melakukan apa yang Bapak lakukan pada saat ini di lokasi Bapak pada saat ini? Silakan Pak. Iya, terima kasih Pastor. Jadi ketika saya mendapat konfirmasi dari Tuhan bahwa memang itu panggilan yang Tuhan beri bagi saya, Mmm. eh, ya tadi saya sudah ceritakan itu sudah nggak bergeser sama sekali. Dan saya terus sebenarnya menggali, kenapa saya Mmm. harus ada di ladang? Karena Mmm. seperti yang Pastor tadi singgung, ada begitu banyak sebenarnya ruang lingkup pelayanan saya bisa lakukan. Tapi kenapa harus di situ? Akhirnya mengerti Mmm. bahwa hampir di setiap suku terabaikan di Indonesia, orang percaya pada Kristus di bawah 1%. Mmm. Miris nggak sih gitu ya? Yang hari-harinya saya bertemu dengan mereka, bergaul dengan mereka, dari saya masih kecil bertemu dengan mereka, bergaul dengan mereka, Mmm. tapi nggak pernah sedikit pun bercerita, bahkan nggak Mmm. pernah mendoakan mereka dalam kesulitan mereka. Nggak pernah Mmm. saya hadir mengisi kekosongan mereka. Mmm. Dan ketika di lapangan, saya tahu betapa kosongnya di antara mereka semua. Satu pun nggak ada isi. Mmm. Jadi ketika hadir, membawa dampak Kristus, mengisi kekosongan, itu kaget banget gitu. Kaget banget. Mmm. eh, dan tidak seseram yang saya bayangkan dari jauh hari. Mmm. Mereka orang yang sangat welcome, hanya Mmm. karena memang nggak ngerti caranya bagaimana mereka melakukan kasih. Dan itu peran Mmm. saya di sana. Secara Mmm. spesifik itu peran saya. Mmm. Mmm. Jadi kalau ditanya kenapa di sana, saya ngerasa bahwa ketika Tuhan utus saya di satu tempat, di tempat saya sekarang, berdampak Mmm. pada satu orang, orang yang sama melakukan dampak yang sama kepada orang lain, dan itu Ya. terjadi secara multiplikasi, itu keren banget saya lihat. Saya ngelihat Mmm. bagaimana perubahan hidup mereka yang real, Mmm. kasih mereka yang bertumbuh, bahkan saya yang orang melayani mereka, mementoring mereka, membimbing mereka, Mmm. sering sekali saya ngerasa lebih diberkati oleh hidup mereka ketika mereka Luar mengenal biasa. Kristus. Mereka Mmm. mereka luar biasa banget ketika mengenal kasih Kristus. Itu seperti Mmm. kayak, wah, aku belajar hal baru lagi nih hari ini dari kesaksian orang Mmm. ini. Begitu. Jadi Mmm. secara spesifik dengan kehadiran saya di tengah suku di mana Tuhan taruh dan Tuhan Mmm. memberikan orang percaya untuk dibimbing dan terjadi multiplikasi, saya ngerasa sangat Ya. sukacita. Wow Begitu, Pak. wow. Dan itu memberikan sebuah konfirmasi juga sekali lagi ya, atas panggilan yang Tuhan sudah berikan. Wow, luar biasa. Jadi kalau Ya, saya rangkum dari kedua cerita dari Pak Iksan dengan Ibu Monica, ada satu kesamaan, yaitu bagaimana Tuhan bukan hanya sekedar memanggil, tetapi Tuhan memberikan konfirmasi atas panggilan tersebut. Dan itu yang memberikan sebuah sukacita, yang memberikan energi kepada kita untuk kita melakukan apa yang kita kerjakan. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak nih untuk membagi sukacita tersebut kepada saya dan juga saya yakin kepada para pendengar dan penonton dari Ngopas juga. Nah, mungkin, sekarang pertanyaan terakhir dan mungkin ini diskusi kita yang lebih panjang. Kebanyakan pendengar kita atau pendengar Ngopas itu kebanyakan adalah pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, para pastor yang ada di gereja-gereja. Dan tentunya kerinduan para pastor ialah untuk kepingin melihat juga lebih banyak lagi jemaatnya yang bisa dimobilisasi untuk melakukan pekerjaan misi, baik itu di daerah lokal maupun juga di daerah-daerah lain. Karena sekali lagi ladangnya menguning dan begitu luas seperti yang dikatakan oleh Ibu Monica tadi. Nah, kira-kira ada tips atau ada saran untuk para pastor, bagaimana para pastor bisa kita dorong untuk bisa memobilisasi, Oke. jemaat untuk melakukan misi kepada mayoritas ini? Silakan. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya sih berharap memang para pastor dan gereja-gereja itu lebih aktif
untuk terlibat di dalam penjangkauan. Saya kemarin cerita tadi ya sama Bro Iksan, kita ini seperti 4 orang ya. Kalau 4 orang masih ingat ada cerita bagaimana 4 orang bawa paralyzed man, jadi orang yang sudah lumpuh itu ke hadapan Kristus. Waktu itu penuh sekali orang. Akhirnya mereka masuk dari atap, bagaimana turunkan orang itu sampai di depan Kristus. Nah, Alkitab tidak pernah mention siapa mereka, tidak pernah kasih tahu siapa sih orang-orang ini. Tapi andaikan pekerja di ladang, kemudian gereja, kemudian orang-orang yang berdoa, kemudian supporter yang dalam hal ini dana. Nah, itu bergandeng tangan bersama-sama, bahkan pekerja-pekerja di ladang pun tanpa berpikir, oke, ini harus banner saya yang dinaikkan. Ini disupportnya sama orang ini loh, gitu. Harus tinggi-tinggian banner. Nah, itu akan sangat bagus. Bagaimana bawa satu orang ini ke hadapan Kristus, Pastor. Jadi, contohnya kami yang di ladang, ini saya bikin beberapa poin. Jadi untuk orang-orang yang di ladang, alangkah indahnya kalau gereja itu bisa jadi host, jadi rumah untuk kami pulang. Ketika saya masih ingat, saya pernah sangat kering sekali, sangat kering sekali di ladang. Saya ingat satu bapak pendeta yang baik sekali, dia selalu izinkan saya. Jadi tempat saya itu di pedalaman, dusun kecil di mana sendal saya kadang putus dan saya harus jalan telanjang kaki. Serius. Jadi kadang menangis, kadang merasa kesepian. Jadi saya sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan harus turun. Kalau tidak, sangat tidak sehat untuk mental health saya. Nah, ada seorang pendeta yang memberikan rumahnya itu, jadi saya bisa makan rohani dari dia, diskusi sama dia. Itu dia ada di satu kabupaten dan untuk menjangkaunya butuh 5 jam. Itu saya ingat, saya harus lewat perahu, turun bukit sampai sampai di tempat dia. Nah, itu untuk para pekerja. Kemudian untuk menanamkan beban, seperti yang saya cerita tadi, saya bukan dari latar belakang teologi, bukan sama sekali. Nah, para church untuk menaruh beban itu di dalam hati, sampai seorang seperti saya bisa jadi pekerja, itu bisa lakukan mission trip. Mission trip 1 kali, 2 kali, tapi bukan mission mission traveling ya. Kebanyakan sekarang mission trip kan untuk jalan-jalan, happy-happy, foto-foto, halo-halo. Tapi memang benar-benar melihat kebutuhan tempat itu apa, solusinya apa, lihat masalahnya, gali sama-sama dan punya komitmen mungkin di satu tempat tidak hanya 1 tahun, tapi beberapa tahun. Percayalah ketika tempat itu didatangi terus-menerus oleh beberapa orang dengan mission trip, ini akan buat beban di dalam hati. Seperti saya datang ke tempat ini dari tahun 2011, saya baru merasa terbeban di 2014, di 2015. Saya masih ingat itu. Jadi tiap tahun itu ambil cuti dari kantor saya ambil cuti sekitar 10 hari ya, 7 hari kerja, tapi in total itu 11 hari dan itu beban saya masuk ke dalam hati saya dan akhirnya di satu titik saya sudah tidak sanggup lagi untuk duduk di kubikel saya sudah tidak sanggup, saya harus pergi. Nah, itu yang harus mungkin itu saran ya bisa dilakukan oleh pastor. Kemudian support doa. Mereka punya banyak anggota gereja, right? Ada banyak orang yang bisa dimobilisasi, adopsilah 1-2 suku. Contoh, satu gereja itu begitu megahnya, begitu besarnya di satu kota yang besar, adopsilah. Ada banyak suku-suku yang belum terjangkau di sana, adopsilah. Ajak ibu-ibu berdoa daripada mereka gosip, ajak berdoa. Ya kan, ibu-ibu paduan suara yang sering habis paduan suara, cerita ini, cerita tas, ya ajak berdoa. Ayo kita berdoa untuk suku ini. Lalu mengutus. Jadi yang kayak tadi mission trip bisa mengutus orang. Nah, lalu ya kalau memang bisa support dana daripada hanya untuk membangun lebih besar, lebih banyak AC gitu. Pastor, di ladang pastor, saya kasih tahu pastor, ketika ini saya mau menangis ya. Ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, gaji saya yang 3 digit lebih dalam 1 tahun. Saya termasuk cukup ya lumayan waktu itu gaji saya. Ketika saya masuk ke ladang, saya tahu keadaan di ladang, saya menangis, pastor. Kalau pastor tahu bagaimana orang-orang disupport, ada yang 500.000, ada bahkan yang 1 juta, kasihan. Jadi bahkan ada yang saking kita itu bukan hanya untuk bermisi, diuji, betul-betul diuji apakah betul-betul percaya, tapi tidak apa-apa.
Kesulitan-kesulitan ini membuat malah bertumbuh bergantung sama Kristus. Tapi alangkah baiknya kalau memang kasih 20.000 per bulan satu jemaat kali 1.000 jemaat berapa? Sudah 20 juta, itu bisa utus berapa orang? Bisa utus 5 orang, 4 sampai 5 orang. Hanya 10.000, 20.000 loh. Apalagi yang jemaatnya 1000-an orang. Seperti itu kan. Nah, saya rasa di situ banyak yang bisa kita lakukan dan bisa bekerja sama dengan misionaris-misionaris di ladang juga. Itu kan terlalu sering saya lihat mengiri, tidak mau bekerja sama, takut ketahuan. Tolonglah misionaris-misionaris yang di ladang buka diri, cerita bagaimana orang tahu deritamu kalau kau tidak cerita. Bagaimana dirimu, bagaimana orang mengerti apa yang engkau rasakan kalau engkau tidak cerita. Itu saja Pastor, saya rasa. Terima kasih banyak. Dan tadi ada beberapa hal yang saya catat, yaitu salah satunya adalah mission trip dengan membawa orang-orang atau jemaat begitu ya yang ada, supaya membangkitkan sekali lagi sebuah panggilan misi bagi orang-orang yang ikut serta, dan saya yakin dan percaya juga laporan yang kita dengar dari para misionaris yang ada di lapangan juga itu juga bisa menggugah hati orang-orang yang ada di dalam jemaatnya. Dan juga sekali lagi tadi kontribusi yang sangat boleh dikatakan sedikit ya, 20.000 saja. Tapi kalau jemaatnya ada 1.000 itu sudah berapa dalam satu bulan begitu. Itu luar biasa sih. Seringkali kita nggak terpikir mengenai hal tersebut. Nah, ini mungkin sebuah PR kepada para pastor ya. Nah, saya akan beralih dengan Pak Iksan. Pak Iksan, apakah ada saran-saran kepada para pastor supaya dapat memobilisasi jemaat untuk memikirkan atau untuk mendoakan atau bahkan juga untuk mengutus jemaatnya ke ladang misi? Silakan Pak Iksan. Suara saya cukup jelas, Pastor, karena tiba-tiba hujan sangat di sini. Cukup jelas. Ya, silakan. Misi itu tidak pernah terlepas dari 4D. Data, duta, doa, dana. Nah, sering sekali gereja ataupun orang-orang percaya tidak mau mengambil secara utuh salah satu dari D itu. Jadi D yang pertama kan duta. Duta yaitu kami para pekerja lapangan yang hari-harinya full timer di lapangan. Kemudian ada data. Data itu bisa juga orang yang akan memobilisasi hal yang sama. Memobilisasi misi. Gereja harus memobilisasi misi. Ataupun bisa juga dia pelayanan virtual. Kak Monica, setahu saya dia melakukan pelayanan virtual. Kemudian ada doa. Jadi doa ini memang orang-orang yang melakukan doa secara spesifik, doa syafaat untuk para pekerja lapangan, ataupun setiap pokok doa yang dikirimkan oleh para pekerja lapangan. Dan yang terakhir, dana. Dana memang gereja mengambil bagian untuk mengambil dana pada para pekerja misi. Baik. Saya berani pastikan bahwa karena tadi Torkian sudah bilang silahkan bebas ngomong saja. Jadi saya harus bilang bahwa gereja yang tidak bermisi adalah gereja yang tidak sehat. Itu 100% pasti nggak sehat. Kenapa gereja terjadi sering konflik? Karena nggak bermisi. Jadinya itu saja. Kalau sibuk bermisi, nggak akan ada kesempatan untuk mengurus hal-hal yang nggak penting dalam gereja. Nah, kemudian saran saya juga sering sekali, misalnya orang bertanya pada saya, "Oh, Iksan, gimana pelayanan?" Saya ceritakan, dan "Oh ya, saya doakan." Tapi nggak didoain. Itu basa-basi. Kalau memang serius gerejamu ingin bermisi, oke, Iksan, saya ingin menjadi salah satu pendoa syafaatmu. Ini nomor WA saya, ini email saya. Kirim setiap minggu atau sebulan sekali doa syafaat. Aku akan kumpulkan jemaatku yang punya kapasitas untuk menjadi pendoa dan akan mendoakan setiap hal yang kamu kirimkan. Itu real banget. Itu spesifik. Atau kalau misalnya, oke, saya setelah dengar pelayananmu, saya ingin memobilisasi orang-orang lain agar terlibat lebih banyak bagian pendataan. Karena Kak Monica tadi sudah singgung, ada mission trip. Bisa datang lihat lapangan. Kirim 5-10 orang. Lihat 2 minggu perjalanan mission trip atau 10 hari. Bisa secara real melihat keadaan di lapangan. Atau setelah di lapangan, hatinya ngerti, wah ternyata begini ya. Lebih terpanggil. Dan akhirnya tahu di mana panggilannya. Kadang-kadang kenapa nggak tahu panggilan? Karena nggak mau ngeliat lapangan. Atau bisa magang.
Magang bisa Ya. 6 bulan sampai 1 tahun. Saya selalu bilang ke orang lain, saya nggak lebih baik, saya nggak lebih hebat. Tapi kalau Tuhan pakai kami, Tuhan ingin itu tidak untuk kami konsumsi sendiri. Tuhan ingin pakai kami juga untuk berbagi dengan teman-teman lain untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau dari Amin. gereja kalian ingin terlibat secara penuh dalam bermisi, ayo kirim magang orang. Kami latih Yep. sampai bisa kita latih, kita bawa ke lapangan, kita ajarin bagaimana cara menjangkau, sampai ahli, sampai expert gitu. Nah, kemudian jadi jangan ada alasan bahwa kami nggak ngerti caranya, kita buka tawaran, silakan. Begitu. Kemudian yang terakhir ini hal yang kadang-kadang paling sensitif, Pastor Kian, ketika kita bicara soal dana. Saya sering ngomong dengan beberapa teman-teman hamba Tuhan, kalau punya gereja 200 saja jemaatnya, dia buat gerakan 2.000 setiap minggu, jemaat kasih sumbangan misi Rp2.000 kali 200 orang dalam 1 bulan, mereka bisa menghidupi satu para pekerja misi. Kenapa? Karena di Indonesia biaya hidup masih cukup murah, ya. Walaupun seharusnya lebih layak dari itu, tapi dengan uang 2.000 itu kali 200 jemaat kali 4 kali persembahan dalam 1 bulan bisa menghidupi satu pekerja misi. Dan jemaat nggak akan miskin karena mengasihi Rp2.000. Aduh, pastor saya sudah miskin karena kemarin kasih sumbangan 2.000. Nggak ada. Tapi pekerjaan misi dan pekerjaan Tuhan itu jalan. Itu saya buat gerakan 2.000. Bagaimana dengan gereja-gereja yang gedung megah, wah, buat gerakan 5.000 atau 10.000 bisa menghidupi 4 pekerja misi, bisa mengadopsi suku-suku. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bermisi sebenarnya. Luar Nah, kemudian biasa. secara prinsip sebenarnya saya nggak peduli apakah misinya di bawah gereja, di bawah bendera apa, di bawah organisasi apa. Nomor 1 bagi saya, ayo bermisi. Ayo bermisi, gitu. Jadi kalau Anda orang yang bekerja secara full time nggak bisa di lapangan, Anda bisa menjadi donatur untuk pekerja. Anda bisa cari pekerja-pekerja yang masih sangat susah hidup tetapi punya hati yang besar untuk misi. Anda bisa cari, gitu. Jadi tetap terlibat. Dan mereka harus tahu bahwa ketika mereka memberi uang, bukan mereka mengupah pekerja misi, tapi mereka sedang berinvestasi untuk kerajaan surga. Karena dia terlibat langsung dalam pekerjaan misi. Jadi bukan mengupah, bukan menggaji pekerja misi, tapi berinvestasi. Itu hal yang gereja harus paham. Itu saran saya. Baik. Itu. Baik. Terima kasih banyak nih Pak Iksan, saran yang luar biasa, brilian sekali, dan saya yakin dan percaya ada begitu banyak para pastor yang akan mungkin mencoba berpikir kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan secara praktis. Kalau dulu saya belajar bahwa dana itu 3D itu atau ada 4D yang tadi Bapak katakan, dana itu adalah hal yang boleh dikatakan paling minimum yang bisa dilakukan oleh gereja, karena sekali lagi memberikan itu uang itu hanya ya betul-betul hanya hal yang cukup minimum, tetapi ketika kita memikirkan mengenai doa, ada sebuah pengorbanan yang luar biasa, apalagi daya kita bisa mengirim orang-orang ke ladang, itu sebuah pengorbanan yang lebih lagi, dan saya yakin dan percaya itu adalah PR daripada para pastor di gereja-gereja. Terima kasih banyak nih, kita bisa mendengarkan secara langsung dari teman-teman yang ada di lapangan, dan saya yakin dan percaya pembicaraan kita ini menjadi berkat. Terima kasih sekali lagi buat waktunya. Kita akan menutup pembicaraan kita dan kita akan doakan beberapa hal yang tadi kita bicarakan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan boleh memberikan kepada kami ladang yang begitu luas, ladang yang sudah siap dan sudah siap untuk dituai ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa sekali lagi untuk pekerja yang tidak banyak, pekerja yang masih terlalu sedikit, dan kami berdoa ya Tuhan supaya lebih banyak lagi pekerja Tuhan boleh kirim dari gereja-gereja, dari tempat-tempat lain. Tuhan, bagi mereka yang tidak bisa mengirim pekerja, biarlah kiranya Tuhan boleh memikirkan mereka untuk mereka mendoakan dan juga mendukung di dalam dana. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur dan terima kasih buat pembicaraan kami, biarlah kiranya Tuhan boleh menggerakkan lebih banyak lagi tentara-tentara Kristus ya Bapak, untuk sekali lagi bersama-sama, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Monica, untuk bekerja bersama-sama
untuk membawa orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang membutuhkan kepada Kristus, supaya mereka lebih mengenal siapa Kristus. Mereka tahu ya Tuhan, bagaimana percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Terima kasih buat pembicaraan kami. Engkau berkati untuk Ibu Monica dan juga untuk Pak Iksan di dalam ladang yang berbeda-beda. Kiranya Tuhan mencukupkan semua yang mereka perlukan, memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Terpujilah Tuhan namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.